pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita semua berdiri dan satu orang pimpin kita dalam doa. Siap berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini dari tadi pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami, hingga kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik dan benar. Ya Tuhan, hanya ini saja dalam permohonan kami yang kami satukan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk yang dipimpin kita dalam doa. Saya persilakan untuk baik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Senang? Semangat? Oke, mari kita close untuk semangat ini. Dengan nama Aprilia. ada Pak. Aida. Ada Pak. Agatha. Ada Pak. Alexander. Ada Pak. Daniela. Ada Pak. Natalia. Ada Pak. Marcela. Ada Pak. Julita. Ada Pak. Maya. Ada Pak. Silviana. Ada Pak. Maximus. Ada Pak. Marsianus. Ada Pak. Semua hadir? Hadir. Baik. Coba lihat kebersihan dulu, jangan sampai ada kertas atau kotoran yang ada di lantai, tolong diangkat dan simpan di kotak sampah. Silakan. Meja boleh kasih dulu. Baik. Pada hari ini kita belajar tentang kedudukan dan makna pembukaan UUD 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Baik. Siapa yang pernah membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Siapa yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Yang sudah pernah angkat tangan? Angkat tangan saja. Oke, baik. Ada yang mendengar orang membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada. Kalau mendengar pasti ada. Banyak. Di kelas ini pasti dengar. Pada saat apa Undang-Undang Dasar itu, pembukaan Undang-Undang Dasar itu dibacakan? Upacara pada hari Senin, kemudian upacara pada saat 17 Agustus. Baik, itu setiap kali 17 Agustus, kemudian setiap kali kita upacara bendera di sekolah, pasti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada yang membaca. Betul? Betul. Halo? Hai. Baik. Karena ini hari kita belajar tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka ada tujuan pembelajaran.
ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama itu kedudukan. Yang kedua, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan. Tadi pembukaan UUD 1945 kau sudah pernah membaca dan sudah pernah mendengar. Betul? Betul. Kemudian proklamasi pernah dengar orang baca? Proklamasi. Proklamasi pernah dengar orang baca ke tidak? Kalau belum pernah dengar orang baca, mungkin tadi kau sudah menjawab bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibacakan pada saat Hari Raya 17 Agustus. Betul? Betul. Pada saat itu proklamasi dibacakan atau tidak? Dibacakan. Pada saat itu proklamasi juga dibacakan. Jadi memang kedua pernyataan ini dibaca pada saat 17 Agustus 1945. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibaca juga pada hari Senin kita upacara bendera di sekolah. Jelas toh? Jelas. Jelas ke tidak? Jelas. Bisa tulis hal-hal yang penting yang tadi saya omong, bisa tulis supaya kau bisa ingat. Baik, kemudian berbicara tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 poin. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari berapa poin? 3 poin. Di layar itu sudah tertangkap. Ada 3 poin. 3 poin itu yang pertama, prinsip filosofi. Prinsip apa? Filosofi. Prinsip filosofi. Prinsip filosofi itu dalam kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan filosofi bagi seluruh isi konstitusi seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Di sini yang menjadi tanda tanya untuk kita adalah konstitusi. Apa artinya konstitusi? Konstitusi itu artinya norma atau aturan. Konstitusi artinya norma atau aturan. Oleh karena itu, norma atau aturan ini terdapat di sila-sila
Pancasila. Terdapat di sila-sila Pancasila. Misalnya, norma-norma yang terdapat di dalam sila yang pertama. Sila yang pertama apa? Sila yang pertama. Sila Pancasila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Manusia yang adil. ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila Pancasila tersebut terdapat norma atau aturan setiap sila. Baik, itu kedudukan yang pertama tentang prinsip filosofi. Kemudian identitas dan tujuan negara. Dalam kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan berdirinya negara. Tujuan berdirinya negara. Tujuan berdirinya negara seperti menjadi negara yang berketuhanan, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Setiap negara pasti dia berjuang untuk negaranya menjadi makmur. Itu otomatis. Tidak ada negara yang berjuang untuk negaranya tidak maju dan tidak berkembang. Semua pasti berjuang. Dan itulah tujuan negara. Misalnya negara Indonesia dia berjuang bahwa rakyatnya harus makmur. Itu kedudukan yang kedua. Sedangkan kedudukan yang ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga, kaitan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling inti untuk Anda tahu adalah 3 poin itu. 3 poin ini adalah aspek pokok yang harus Anda ketahui di dalam kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bisa paham itu? Bisa. Bisa ke tidak? Bisa. Baik, nanti pada saat kita ujian tengah semester, sampai ujian tengah semester, saya bisa tanya pada saat itu ujian. Tulislah 3 kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti Anda harus jawab bagaimana? Harus jawab bagaimana? Tulislah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti jawabnya bagaimana? Jawabnya kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 aspek atau 3 poin. Yang pertama, prinsip filosofi. Kemudian yang kedua, identitas dan tujuan negara. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Bisa jawab seperti itu toh? Bisa. Paling kurang ini hari kau belajar tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kau pun bawa ini. Dan ilmu pertama yang kau bawa adalah tentang 3 poin ini. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Baik. Halo. Hai. Halo. Hai. Baik. Mari kita berdiri. Kita menyanyi selama
Bisa toh? Bisa. Bisa ke tidak? Bisa. Sambil tepuk tangan. Lagunya adalah Garuda Pancasila. Gampang toh? Gampang. Baik. Garuda Pancasila. 1, 2, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Pakulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rayakan makmur sentosa. Diberi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk kita semua dan kita perlu salut. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Terima kasih selanjutnya. Salut. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan kita diskusi kelompok. Oleh karena itu, saya minta untuk kita duduk berkelompok. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 1, ambil kursi duduk di sini. Ambil kursi saja, meja tidak usah tahu. Kelompok 2, ambil kursi duduk di sini. Kelompok 3, ambil kursi duduk di sini. Saya bagi LKS sebelum kita memulai dengan diskusi. Itu ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi kemerdekaan RI. Ada teks di situ. Kemudian sebelum mengerjakan tugas kelompok, nanti saya putar video di sini. Saya putar video dengan audionya. Kemudian ada teks di situ, kau baca supaya sebentar kau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS. Bisa ke tidak? Bisa. Ada teks di situ, sambil mendengar, sambil melihat, sambil membaca. Nanti sebentar untuk mengerjakan tugas kelompok. Baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sudah melihat, sudah mendengar, sudah membaca teks yang ada di meja. Silakan lihat pertanyaan-pertanyaan di LKS itu untuk mengerjakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk bisa kerja. Bisa? Bisa kan tidak? Bisa. Halo. Hai. Hai, hello. Halo. Hai. Silakan kerja. Waktu 20 menit, waktu sudah terpampang di dinding. 20 menit, lihat baik-baik. Bisa toh? Bisa. Oke. Tulis nama kelompok, silakan tulis nama kelompok. Tulis sendiri nama kelompoknya, kemudian anggota. Anggotanya siapa-siapa, tulis dulu. Tulis dulu. Kemudian anggota tulis. Kelompok satu. Kelompok dua. Nama anggota satu. Jelas, teman yang lain nanti lihat soal baik-baik, bisa kerjakan. Semoga ada kerjasama yang baik dalam kelompok.
boleh berbicara, silakan berbicara. Omong saja, tidak usah ragu, silakan ngomong, sumbang pikiran supaya bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di atas. Oke, yang lain bisa lihat soal nomor yang lain, kita bisa kasih ke mana. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, hello. Baca soal baik-baik, baru kerja. Bisa toh?
Baik, nomor 1 ada yang suhabis. Nomor 1 suhabis semua. Atau ada yang belum? Belum. Waktu 20 menit, berarti dia tadi mulai dari jarumnya di angka 7, berarti selesainya di angka berapa? Angka 12. Baik, kerja sudah. Halo. Hai. Hai, hello. Hello, hai. Hello, hai. Hello. Hello. Hai. Oh. Lagi 15 menit.
Baik, nomor 2 suara belum? Belum. Oke. Waktu masih 12 menit. Baik, itu sambil kerja, sambil mendengar, sambil kerja. Seandainya dari 3 kelompok ini yang terlambat menyelesaikan tugas kelompok ini berarti ada sanksi. Dari waktu yang sudah ditentukan sampai di angka jarum sampai di 12. Betul toh? Betul. Jika kelompok mana yang kerjanya belum selesai dan waktu sudah selesai berarti sanksi. Sanksinya apa nanti sebentar kita lihat. Bisa toh? Bisa. Bisa jadi sanksinya ada yang tepuk tangan dia goyang di depan. Bisa jadi. Atau ada yang menyanyi dia bisa goyang juga. Jadi kerjakan, ukur pas waktunya, bisa selesai. Yang lain bisa bantu, kasih pikiran, kekompakan di dalam kelompok, kerjasama yang baik di dalam kelompok, itu yang dinilai nanti. Tapi kalau ada yang duduk diam, tidak bersuara, hati-hati dapat sanksi kalau jarum tangan tidak sampai 12. Kalau ada yang belum selesai berarti resiko tanggung sendiri. Pasti ada yang dapat sanksi. Pasti sama. Ada yang nomor 1 belum selesai. Ada kelompok yang ya di situ sudah, tetapi ada di antara 2 kelompok ini nomor 1 ada yang belum selesai. Jadi waktunya lihat lagi 10 menit. Kalau di sini sudah, tapi 2 kelompok ini nomor 1 saja ada yang belum. Bisa jadi mereka kena sanksi.
Laki-laki ada 3 orang. Suruh goyang. Halo. Hai. Hai, hello. Hai. Oke, masih semangat? Asik. Oke, baik, terima kasih. Tiga yang benar saja kejar waktu. Lagi 5 menit. Lagi berapa menit? 5. Lagi 5 menit. Jadi waktunya tinggal lihat sendiri di dinding. Baik, cepat sedikit. Sudah? Sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 1. Baik, dipercepat sedikit. Lagi 2 menit. Lagi 2 menit waktu selesai. Kelompok 2. Belum. Lagi 2 menit. Siapa mau kena sanksi? Siapa mau dapat sanksi? Yang mau dapat sanksi. Kayaknya ada tanda-tanda yang tidak baik untuk dapat sanksi. Hanya ada tanda-tanda yang baik dapat sanksi. Ada tanda-tanda yang Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Tidak tahu nih. Kelompok 2? Belum. Aku tinggal 1 menit. Tinggal 1 menit. Waktu tinggal 1 menit.
Waktu mau 1 menit, maksimal 1 menit. Wow, kita mau menikmati kelompok mana yang mendapat sanksi. Hampir habis. Baik, lagi waktu jarum panjang menunjukkan angka normal. Baik, semua sudah? Sudah. Baik, karena semua kelompok sudah mengerjakan tugas kelompoknya, tibalah saatnya kita mau mempresentasikan hasil diskusi. Baik, semua dengar ke sini. Halo. Hai. Halo, hai. Ayo. Oke. Baik, teknik untuk membacakan hasil presentasi atau hasil tugas pekerjaan yang sudah dikerjakan. Minta satu orang untuk membaca dan berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Kelompok 1 berdiri di situ, kelompok 2 tetap di tempat, kelompok 3 tetap di tempat. Tetapi pada saat temannya membaca, semua berdiri. Oke? Kemudian ada yang bertanya, kemudian ada yang memberi tanggapan, nanti dipersilakan. Bisa toh? Bisa. Baik, saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan dari temannya ini, silakan duduk kembali di sini. Duduk di samping, kita bisa menghadap ke mereka. Bisa di samping. Cepat sedikit, dipercepat sedikit. Berdiri di samping. Nah, begitu. Maju di depan. Terapat masuk di dalam. Baik, itu dengar dulu apa yang mereka mempresentasikan hasil kerja mereka. Waktu dipersilakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Pertanyaan, jelaskan makna pembukaan UD 1945. Jawab, makna pembukaan UUD 1945 adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 alinea yang memuat tentang penjabaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dasar-dasar dan nilai-nilai fundamental, semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, tulislah sistematika UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen. Jawaban, sistematika UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen antara lain: A.
Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan amandemen terdiri pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Pertanyaan ketiga, tulislah hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis UUD 1945. Contoh, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis adalah: A. Contoh hukum dasar tertulis antara lain seperti KUP, Kepres, PP, dan Perdata. B. Contoh hukum dasar tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan suatu kesatuan yang utuh karena kedua pernyataan ini menyatakan kemerdekaan. Baik, sudah mendengar apa yang sudah mereka baca? Sudah. Sudah atau belum? Sudah. Baik, itu ada pertanyaan? Ada tanggapan? Ada pertanyaan atau tanggapan? Dari kelompok lain yang mau tanya ke kelompok satu, silakan. Waktu dipersilakan. Baik, tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kita tepuk salut untuk mereka dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, silakan duduk kelompok satu. Kelompok dua, waktu dipersilakan. Mungkin tadi kelompok satu mereka masih belum punya niat untuk bertanya. Mungkin dari kelompok dua mau mempresentasikan pekerjaan mereka. Mungkin ada yang mau bertanya, mungkin dikasih waktu. Silakan. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Pertanyaan pertama, jelaskan makna pembukaan UUD 1945. Jawaban pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 alinea yang memuat tentang penjabaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dasar-dasar dan nilai-nilai fundamental, semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, tulislah sistematika UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen. Sistematika UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen antara lain: A. Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal penjelasan. B. Sistematika UUD 1945 perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh pasal-pasal. Baik, nomor berikut pindah orang. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, tulislah hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis
UUD 1945. Jawaban nomor 3. Contoh hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis adalah A. Contoh hukum dasar tertulis antara lain seperti KUHP, Kepres, PP, dan KU Perdata. B. Contoh hukum dasar tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama. Baik, nomor berikut tinggal orang. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan RI. Hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan atau perubahan satu kesatuan yang utuh. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, yang mau bertanya silakan berdiri. Yang tadi kami lihat dan kami dengar dari hasil presentasi dari kelompok 2 yang kami belum mengertinya arti dari KUHP dan Kepres. Arti dari KUHP adalah peraturan pemerintah. Arti dari Kepres adalah kitab UUD hukum pidana. Teman-teman bertanya lagi? Tidak. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Halo. Hai. Halo. Baik. Kelompok 3 waktu dipersilakan. Kelompok 3 waktu. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada tembaga saya persilakan. Pertanyaan pertama, jelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawab, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 alinea yang memuat tentang penjabaran kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, dasar-dasar dan nilai-nilai fundamental, semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Pertanyaan kedua, tulislah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen. Jawab, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah perubahan atau amandemen antara lain: A. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. B. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan dan amandemen terdiri dari pembukaan dan batang tubuh pasal-pasal. Pertanyaan ketiga, tulislah hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Jawab, contoh hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis adalah A. Contoh hukum dasar tertulis antara lain seperti KUHP, Kepres, PP, dan KUH Perdata. B. Contoh hukum dasar tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama. Pertanyaan keempat, jelaskan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan RI. Jawab,
Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan satu kesatuan yang utuh karena kedua pernyataan ini menyatakan kemerdekaan. Apakah teman-teman ingin bertanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang apa arti dari sistematika. Apa arti dari sistematika? Baik, mungkin dari kelompok 3 silakan. Arti lain dari sistematika adalah golongan. Ada yang lain? Ada yang mau jawab? Arti dari sistematika Atau metode urutan. Metode urutan, golongan atau metode urutan. Baik, sistematika itu artinya menurut kelompok 3 itu mereka mengatakan bahwa arti dari sistematika itu adalah golongan atau penggolongan. Kemudian arti lain itu dari kelompok 3 mengatakan bahwa metode atau urutan. Baik, itu dengan sendirinya sistematika dapat diartikan seperti itu. Sistematika dapat diartikan sebagai metode atau urutan. Kemudian sistematika atau disebut dengan penggolongan. Sistematika bisa disebut dengan susunan. Jadi omong tentang sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum terjadi perubahan itu secara berurutan terdiri dari 3. Yang pertama itu pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh, kemudian yang ketiga penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah terjadi perubahan atau amandemen itu terdiri dari 2. Ada 2 urutan atau ada 2 susunan. Itu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal. Baik, itu penjelasan dari arti sistematika. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Terima kasih, silakan duduk. Saya silakan kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian hasil kerja kelompok dibukukan. Hasil kerja kelompok yang dibukukan di sini. Baik, dari hasil diskusi tadi tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tentang sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga tentang hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, serta soal nomor 4 tadi mengatakan hubungan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi. Apakah ada pertanyaan? Pak, tolong jelaskan nomor 4. Baik, nomor 4. Nomor 4 tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Baik, hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari kedua naskah tersebut. Kita lihat dulu kedua naskah. Apakah merupakan satu kesatuan yang bulat? Apakah merupakan satu kesatuan yang utuh? Dan dikatakan bahwa dari kedua naskah tersebut itu
dua pernyataan yang tidak bisa dipisahkan. Dua pernyataan yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Mengapa? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang pernyataan kemerdekaan. Mulai dari alinea pertama, tahu tidak alinea pertama? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Kemudian alinea kedua apa? Alinea kedua. Siapa yang tahu alinea kedua? Alinea kedua ada di teks lihat di sini, silakan lihat. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah dan selanjutnya ada di layar, silakan lihat. Kemudian atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan selanjutnya dari alinea pertama sampai dengan alinea ketiga memuat tentang pernyataan kemerdekaan. Apa? Membuat tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian itu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu membuat dua hal pokok. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu membuat dua hal pokok. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia memuat tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu yang pertama. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia. Ada tindakan yang harus dilakukan. Kalau tindakan itu tidak dilakukan terhadap kemerdekaan, berarti itu tidak bisa. Oleh karena itu intinya bahwa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, merupakan satu kesatuan yang bulat dan tidak bisa dipisahkan. Sudah jelas? Sudah? Masih ada yang bertanya? Tidak? Baik. Kemudian kesimpulan, kita menuju pada kesimpulan. Ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Ada? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada yang mau kasih kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Baik, saya simpulkan bahwa yang pertama, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari 4 alinea. Bagian pendahuluan yang terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. 4 alinea. Kemudian yang kedua, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, prinsip filosofi. Yang kedua, identitas dan tujuan negara. Dan yang ketiga, kaitan dengan isi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, yang ketiga, ada hukum dasar tertulis dan ada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis itu seperti keputusan presiden, kemudian kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat KUHP, peraturan pemerintah, dan kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata. Sedangkan hukum dasar tidak tertulis terdiri dari hukum adat dan hukum
agama. Seperti tadi sudah dijawab di dalam tugas diskusi. Kemudian sistematika. Sistematika perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sistematikanya yang terjadi sebelum terjadi perubahan atau amandemen itu ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Sedangkan setelah terjadi perubahan atau amandemen itu terdiri dari 2, yaitu pembukaan dan pasal-pasal atau batang tubuh. Sudah jelas? Sudah. Kemudian yang terakhir tentang hubungan tadi jelas kok? Saya sudah jelaskan kok tadi. Dan sendirinya itu kesimpulan materi pada hari ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan sering berkau pulang dan lihat kembali apa yang tadi kau sudah tulis, hal-hal yang penting untuk dipelajari kembali. Bisa toh? Bisa. Bisa kah tidak? Bisa. Oke, bisa. Baik. Ambil kertas, tulis nama. Ambil kertas, tulis nama kita 2 nomor. Yes, materi yang kau dapat hari ini. Materi yang Anda dapat hari ini kita tes dulu. Baik, soal nomor 1. Tulislah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Waktu 1 menit untuk langsung jawab. Tulislah makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Waktu 1 menit untuk Anda jawab. Sudah? Kemudian yang kedua, soal nomor 2 kalau sudah jawab habis. Nomor 2. Tulislah sistematika setelah terjadi perubahan atau amandemen. Tulislah sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terjadi perubahan atau amandemen. Waktu 1 menit. Sudah? Yang ketiga, 3. Tulislah contoh hukum dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Tulislah hukum dasar tertulis UUD 1945. Baik, waktu 30 detik. Saya hitung sampai 3 semua kumpul. 1, 2, 3. Kumpul sudah? Marah sudah? Oke. Kumpul. Kumpul sudah?
Silakan duduk. Bagaimana dengan pelajaran kita pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Senang? Senang. Yang paling kau suka dalam pelajaran ini apa? Pada saat apa? Diskusi atau pada saat menyanyi? Diskusi. Pada saat apa? Diskusi. Pada saat diskusi. Berarti senang kok? Ya. Baik. Kemudian bagaimana dengan penerapan metode hari ini? Metode pembelajaran atau model pembelajaran? Apakah minggu depan kita pakai metode yang ini atau dirubah? Tetap pakai yang ini? Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ketika Anda mengalami kekurangan dalam pelajaran pendidikan Pancasila, kamu harus bertanya kepada siapa? Bertanya kepada siapa? Guru. Bertanya kepada siapa? Guru. Baik, harus bertanya kepada guru. Dengan demikian pelajaran kita pada hari ini, kita semua berdiri untuk berdoa. Sebelum berdoa, nanti Tuhan tolong baca kembali apa yang kami bisa pelajari hari ini, supaya minggu depan bisa ditanya dan menjawab. Bisa toh? Bisa. Jangan lupa belajar. Baik, satu orang berdoa. Siap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan kepada di depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami bisa tiba di sekolah ini dengan keadaan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk melindungi kami dalam perjalanan ini. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan kami yang kami satukan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk yang sudah pimpin doa. Siap. Beri salam. Terima kasih.